Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial terbuka. Jadi pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran bahasa pemrograman C++. Jadi teman-teman yang belum menonton part satunya silahkan teman-teman tonton dulu supaya teman-teman mendapatkan konsep yang berkelanjutan gitu ya. Nah sekarang kita memasuki part 2. Di part 2 ini kita akan mempersiapkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melakukan pemrograman C++ kayak gitu ya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk belajar C++? Sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama itu ada text editor, yang kedua itu ada compiler. Jadi apa itu text editor? Text editor itu adalah program yang digunakan untuk menulis kode pemrograman C++. Jadi sama aja kayak kita gitu ya, ingin membuat suatu makalah gitu ya, kita perlu Microsoft Word gitu untuk menuliskannya gitu. Di pemrograman C++ kita juga perlu text editor gitu, tempat untuk menuliskan pemrogramannya. Oke, sebenarnya ada banyak gitu text editor itu. Di sini ada Sublime Text, terus juga ada Notepad++, kemudian ada Atom, dan yang paling populer itu ada Visual Studio Code gitu. Kemudian yang kedua di sini ada compilernya. Compiler itu adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa C++ ke dalam bahasa mesin gitu. Jadi pemrogram yang kita buat itu harus diubah dulu ke bahasa mesin, lalu bisa ditampilkan oleh komputer kayak gitu. Di sini ada banyak jenis-jenis compiler. Di sini ada GCC, ada Clang, kemudian LCC, dan masih banyak yang lainnya lah ya. Bisa dibaca aja di sini. Oke, kemudian di sini itu adalah sistematik dari cara kerjanya gitu. Jadi kita perlu text editor untuk menuliskan programnya, kemudian disimpan dalam bentuk extension C di sini, kemudian di-compile. Ketika nanti di-compile, dia akan diubah ke dalam bahasa mesin, dia diubah dalam bentuk biner, kemudian ditampilkan oleh komputer kayak gitu. Oke, tadi kan kita perlu text editor dan perlu compiler. Sebenarnya kita juga bisa gitu menggunakan yang namanya IDE, Integrated Development Environment. Jadi IDE itu adalah suatu software yang di dalamnya itu sudah ada text editornya dan ada compilernya gitu. Dan biasanya IDE itu dikhususkan untuk bahasa-bahasa tertentu gitu. Ada IDE untuk Python, ada juga IDE untuk Java, dan juga ada juga IDE untuk C++. Oke, untuk IDE untuk C++ itu ada yang namanya dev C++. Jadi kita nggak perlu text editor, nggak perlu compiler, kita perlu download ini aja, dev C++. Jadi kita langsung bisa gitu untuk melakukan pemrograman C++. Terus untuk cara installnya gimana? Teman-teman bisa download dulu software dev C++-nya di link ini. Nanti link ini akan saya taruh di deskripsi. Oke, nanti kalau teman-teman udah download kayak gini, teman-teman tinggal buka aja. Kalau teman-teman buka nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nanti teman-teman klik yes aja. Selanjutnya di sini kita memilih bahasa, karena di sini nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kita pilih bahasa Inggris, lalu tekan OK. Kemudian di sini langsung klik next aja. Selanjutnya di sini untuk tempat penyimpanannya kita langsung install aja ya. Kalau teman-teman pengen ubah tempat penyimpanannya boleh. Kalau enggak ya langsung install aja. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik I agree. Nah, selanjutnya di sini kita tunggu ya sampai instalasinya selesai sampai sini supaya warna hijaunya ini full sampai sini. Kemudian kalau sudah kita klik finish kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah klik finish kita pilih bahasa lagi di sini. Karena lagi-lagi di sini nggak ada bahasa Indonesia, kita klik bahasa Inggris lalu next. Kemudian di sini akan nanti tampilan C++ nya itu akan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman ingin ubah fontnya, silahkan klik di sini, kita ubah, tinggal diubah aja fontnya. Kemudian di sini ada colornya, kita kalau pengen ubah warnanya tinggal pilih di sini. Kemudian untuk ikonnya nanti seperti ini, kalau teman-teman pengen ubah silahkan aja gitu ya. Kalau enggak langsung aja klik next. Nah kemudian klik OK. Nah nanti akan muncul layar utama dari dev C++ itu. Jadi layarnya itu akan seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah membuka dan tampilan seperti ini, itu bisa kita lanjutkan teman-teman. Jadi di sini ada file, ada edit, ada share, view, dan lainnya. Di sini nanti bisa kita lihat aja nanti kalau sudah membuka software dan C++-nya. Oke, terus kalau misalkan kita ingin membuka atau membuat project baru, kita bisa klik file di sini. Kalau ingin membuka project yang sudah kita buat, klik open. Dan karena kita ingin membuat project baru, kita pilih new di sini. Kemudian akan muncul pilihan lagi. Kita pilih source file. Oke, kalau kita udah klik nanti dia akan muncul tampilan kosong sebenarnya di sini. Nah, di sini
karena biar lebih cepat ya, saya sudah kopikan program yang sudah saya buat, saya kopikan di sini gitu ya. Nanti saya kopikan, kalau misalkan teman-teman pengen ngikutin silahkan ikutin. Nah, terus untuk ngejalaninnya kayak gimana? Nah, untuk ngejalaninnya kita pilih di sini. Di sini kita pilih run. Nanti akan dijalankan program yang sudah kita buat. Tapi sebelum itu, kita harus menyimpan filenya. Nanti ketika kita sudah memilih run, nanti kita akan diminta untuk menyimpannya dan memberi nama filenya di sini. Karena di sini adalah video part 2, saya kasih nama project 2 gitu. Terus kita klik save. Ketika kita sudah klik save, nanti programnya itu akan jalan gitu dan akan menampilkan tulisan di sini. Selamat datang di tutorial terbuka. Nanti akan tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, nanti ini akan kita pelajari ya di video-video berikutnya. Cuman segini aja dulu gitu untuk pengenalan dari Dev C++-nya. Oke, terus gimana nih buat teman-teman yang misalkan nggak punya laptop ataupun males install, kita bisa memanfaatkan compiler C++ secara online gitu. Jadi di sini ada 2 yang saya rekomendasikan. Oke, jadi rekomendasi yang pertama itu dari Programmis. Jadi tampilannya itu seperti ini. Ini untuk linknya gitu ya teman-teman, nanti akan saya taruh juga di deskripsi. Cuman untuk kelemahannya itu dia itu nggak bisa disimpan itu program yang kita buat kalau di sini. Nah, yang kedua di sini adalah rekomendasi saya dari Online GDB. Nah, jadi di sini dia itu bisa kita simpan filenya di sini. Terus juga selain itu bisa kita download juga kayak gitu. Oke, kita coba dulu ya, kita buka si Programmis dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Programmis. Keren ya tampilannya, cuman sayangnya di sini dia nggak bisa disimpan gitu. Jadi di sini juga ada pilihan bahasa Python, R, HTML, Java, C, JavaScript, C#, banyak. Kalau misalkan pengen ngoding di sini juga bisa gitu. Nah, ini programnya ini sama kayak program di Dev C++ sebelumnya, saya copy aja di sini. Terus kita run gitu ya, kita run. Maka hasilnya itu akan muncul di sini. Selamat datang di tutorial terbuka, kayak gitu. Atau bisa juga diperbesar layarnya, jadi kayak gini. Oke, untuk programnya seperti ini. Nah, kemudian yang untuk online GDB itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini juga sama ya. Kodenya itu saya copy di sini. Nah, kemudian kita run ya. Kita runnya itu di sini nih, run. Maka dia akan muncul hasil yang sama. Selamat datang di tutorial terbuka. Terus di sini bisa kita stop. Terus juga di sini bisa kita save, teman-teman. Kalau kita save, kita harus login dulu gitu. Oke, di sini kita tulis nama projectnya apa. Jadi kita samain aja ya, project 2. Project 2. Terus .c++ sebagai menandakan bahwa dia itu bertipe C++. Kita save. Kemudian kalau sudah, bisa kita lihat di My Project. Kita klik My Project di sini, maka akan muncul project 2. Selain itu juga di sini juga bisa kita download, teman-teman. Oke, sekarang gimana kalau misalkan kita nggak punya laptop? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan Android juga dengan download aplikasi ini, aplikasi CX Droid untuk bahasa C dan C++ compiler IDE ini. Itu bisa di-download aja di Play Store, ukurannya cuma 45 MB. Jadi yang teman-teman yang nggak punya laptop bisa memakai ini gitu ya. Jadi walaupun nggak ada laptop, bukan berarti menjadi alasan gitu untuk teman-teman nggak belajar bahasa C++ ini gitu. Oke, mungkin itu aja dulu di video kedua ini. Di video part 3 nanti kita akan membahas struktur dasar bahasa pemrograman C++ gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan video part 2 ini, silahkan teman-teman like. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel tutorial terbuka. Dan juga teman-teman bisa juga share ke teman-teman yang lainnya supaya makin banyak teman-teman yang bisa belajar gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.